Oke, nah kalau misalkan kada paham masih, Bapak langsung tunjukkan di sini aja lah. Nah, bilanya dynamic routing ini yang pengambilan IP address tadi secara dinamis tadi, menghubungkan router A ke B-nya menggunakan OSPF tadi. Nah, kalau dynamic routingnya ditakuni yang mana? Dynamic routing itu menyetingnya di OSPF di kedua buah router lah, yang kita tambahkan di network. Ada dua, yaitu networknya dari internet lawan network dari Ether 2 kalaunya di router A. Kalaunya di router B itu networknya internet lawan networknya yang WLAN 1 lah. Itu dynamic routing. Dynamic routing itu arahnya ke OSPF. Sekarang kalau yang static routing. Nah, static routing ini di sini. Static routing itu saat kita mengisi IP address, IP DHCP client. Saat kita menambahkan lah di Ether 1 dan add defaultnya no. Nah, saat kita menambahkan yang ini, nantinya ini masih belum kawal lah. Nah, saat kita menambahkan ini kan no. Nah, setelah selesai baru kita tambahkan di routes untuk gateway secara statiknya, atau harus diisi gateway-nya. Nah, itu adalah static routing. Jadi kalau yang misalkan pengujinya betakun di mana static routingnya itu yang mengisi DHCP client yang no tadi, lalu kita isi gateway-nya secara manual. Gateway-nya diisi secara manual. Kalau dynamic routing tadi yang di OSPF. Itu yang pertama. Kalau ada pertanyaan di situ. Lalu mana lagi lah? Bila ada pertanyaan di mungkin transparent nih, transparent. Saat kita melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server, transparent ini yang di firewall lah. Nih di NAT yang ini nih, yang protokol 80.80.80.3128 ya, dan seterusnya lah. Ini Bapak ada talahkan lah di Ether 2. Nah, yang namanya transparan itu yang ini. Nah, yang transparan ini kan kalau disetting lah, karena Bapak pakai sementara aja. Nah, itu yang ini kalau transparan. Oke, kita cari lagi. Sekarang nih, lakukan pengujian setiap perangkat menggunakan IP static dan IP dynamic. IP static dan IP dynamic yang mana? IP static itu IP router A lah, yang kita mappingnya ke 200, itu static. Yang IP-nya bertulis di sini, itu static. Nah, yang kita tulis di sini itu static. Kita tulisnya manual, itu static. Lebih nyamannya static itu pokoknya yang manual. Kalau dinamik itu yang otomatis. Nah, itu nyamannya. Sekarang kalau IP dinamik itu di mana? Di WLAN 1 atau di HP biasanya lah IP dinamik itu. Jadi kalau disuruh mentes IP static itu yang 192 yang 200. Nah, 192.200 plus absen lah. 200 plus absen. Plus yang mana? Nah, nih. Plus absen titik 10. Kalau 200 itu 10 titik 2. Nah, itu statik. Kalau yang dinamik itu yang otomatis, berarti yang di HP atau di wirelessnya 192 titik 100 berapa? 100 plus absen titik 20 titik 2. Nah, itu kalau ada pertanyaan.
Lalu di soal pulang misalkan kada paham nih tentang yang mana lagi. Nah, yang di sini gen. Oke, IP internet sesuai dengan network yang diberikan ISP ini kan usah dipikirkan gen. Kalau IP internet router A dan router B sesuai network yang diberikan ISP, ini adalah network nih. Nah, kan network nih tulisannya, network yang diberikan ISP. Jadi kalau kita mengisi IP address, kalau mengisi DHCP client, saat kita isi di sini, maka nanti IP-nya akan muncul. Nah, akan muncul secara otomatis. Letaknya di mana? Ya ditunjukkan ya IP address-nya kalau misalkan orang bertakon. Network yang diberikan oleh ISP A dan B tadi, tinggal tunjukkan IP address-nya di mana. Nah, kalau orang bertakon yang ini. Kalau yang di sini itu letaknya di DHCP client, IP DHCP server, DHCP server yang 8 jam. Jangan kada ingat, list time 8 jam, DNS-nya 8.8. Oke, kira-kira itu aja yang mungkin Bapak rasa agak sulit pada soal untuk dijelaskan. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa menjelaskannya dengan baik. Mudah-mudahan hari ini semua sukses. Amin.